Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dilancarkan rezekinya, ditetapkan dalam ketaatan keimanan, kemudian diberi umur yang panjang, bermanfaat, penuh barokah, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimahullah, kami akan mengaturkan tentang setan membisikkan manusia untuk mendebat aturan-aturan Allah atau membantahnya atau menolaknya. Yang namanya mendebat itu bisa dengan perkataan dan perbuatan atau salah satu dari keduanya. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang bisikan setan terhadap manusia yang menjadikan manusia mendebat aturan Allah atau menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-An'am 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafisq wa innasyayatina la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Penjelasan ayat ini, dan janganlah kamu wahai orang-orang muslim memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, baik disebut nama yang lain maupun tidak. Sesungguhnya memakan binatang semacam itu berarti keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kedurhakaan kepadanya. Dan sesungguhnya setan-setan senantiasa menggoda teman-temannya dengan memberikan syubhat-syubhat untuk mendebat kalian perihal hukum memakan bangkai. Dan jika kalian, wahai orang-orang muslim, mengikuti godaan setan-setan yang berusaha menghalalkan bangkai itu, niscaya kamu akan sama dengan mereka dalam hal kemusyrikan. Maka sikap sebagai muslim harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Surat Al-An'am 122. Awaman kana maitan fa'ayainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuina lil kafirina ma kanu ya'malun. Artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia,
serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Kemudian kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Penjelasan ayat ini, apakah orang yang tadinya seolah telah mati sebelum mendapatkan hidayah dari Allah karena ia menyimpan kekafiran, kebodohan, dan kedurhakaan. Kemudian kami hidupkan dengan memberinya petunjuk kepada keimanan, ilmu pengetahuan, dan ketaatan itu sama dengan orang yang berada di dalam gelapnya kekafiran, kebodohan, dan kedurhakaan sehingga tidak dapat keluar darinya karena kebingungan mencari jalan keluar dan tidak mengetahui jalan yang benar. Sebagaimana orang-orang musyrik itu memandang baik perbuatan mereka menyekutukan Allah, memakan bangkai, dan berdebat dengan cara yang batil. Mereka kaum kafir juga memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu mendapatkan azab atau siksa yang sangat pedih sebagai balasannya kelak di hari kiamat. Iblis membisikkan kepada manusia agar memandang kemaksiatan itu kebaikan. Qala Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Al-Hijr 39:40. Penjelasan ayat ini, Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, lantaran Engkau telah memastikanku bersalah dan sesat, pastilah aku akan menjadikan keturunan Adam memandang indah perbuatan maksiat kepadamu di muka bumi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua dari jalan hidayah, kecuali hamba-hambamu yang Engkau berikan hidayah kepada mereka, lalu mereka mengikhlaskan ibadah kepadamu semata, bukan karena makhlukmu." Ikhwani fiddin arsadakumullah, Allah benar-benar telah menganjurkan atau memerintahkan kepada umat yang beriman untuk menjadikan setan itu sebagai musuh bebuyutan. Namun, di antara orang-orang ada yang menjadikan setan sebagai teman setia. Benar-benar sungguh ironis. Kemudian, para setan itu membisikkan kepada manusia agar mendebat aturan-aturan Allah, tidak boleh mengikuti itu menurut perintah setan. Dalam kesempatan ini kami mengaturkan penjelasan tentang pintu-pintu masuk setan dalam menyesatkan manusia, agar semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah selalu, tidak dimasuki oleh setan sehingga menjadi termasuk orang-orang yang sesat. Adapun penjelasannya seperti berikut. Pintu-pintu setan dalam menyesatkan manusia, di antaranya adalah 1. Tamak dan hasad. Innal hasada yudfi'u nurul hasanat.
Sungguh hasad atau dengki itu memadamkan cahaya kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Meremehkan dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yukhad biha sahibuha tuhlihhu. Jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang, maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Syubhat atau keraguan dan syahwat. Contoh, iblis telah mengembuskan keraguan dan syahwat kepada Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasyikhin fadallahuma bi ghururim falamma dhaqash syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma asyajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Al-A'raf 21:22. 4. Mudah marah. Ala inna khairal rijali man kana badi'al ghadab sari'al ridho. Wa syarrur rijali man kana sari'al ghadab bati'ar ridho. Ketahuilah, sungguh sebaik-baik orang itu yang sulit marah dan mudah memaafkan. Dan seburuk-buruk orang itu yang mudah marah dan sulit memaafkan. Hadis riwayat Ahmad. 5. Banyak makan atau menjadi hambanya perut. Inna aktsarahum sibaan fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sungguh orang yang banyak atau sering kenyang di dunia, nanti di akhirat lama laparnya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Memanfaatkan harta tidak sesuai aturan Allah. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala yardha lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara dan benci bagi kalian 3 perkara. Allah ridho untuk kalian 1. Agar kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Agar kalian seluruhnya berpegang teguh dengan tali agama Allah. Serta 3. Hendaklah kalian saling memberikan nasihat
kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian, yaitu ulil amri, penguasa kaum muslimin. Dan Allah benci untuk kalian, satu, kila wa kola, dikatakan dan katanya atau hoak, dua, menyia-nyiakan harta, dan ketiga, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pintu-pintu masuk setan dalam menyesatkan manusia agar tidak menuju jalan-jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Kemudian sebagai penutup pintu itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan ikhlas tulus dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya kami akan mengaturkan cara-cara supaya kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu benar-benar mendapat nilai ikhlas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penjelasannya seperti berikut. Di antara usaha agar menjadi orang yang bisa ikhlas, di antaranya satu, selalu berdoa kepada Allah seperti Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamu wa astaghfiruk lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu, sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. 2. Berusaha menyembunyikan amal. Warajulun tasaddaqa bisodakotin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu. 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Salah satunya seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Merasa takut terhadap tidak diterima amalnya. Waladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. 4. Berusaha tidak riya atau pamer. Man shola yuroi faqad asyroka, wa man soma yuroi faqad asyrok, wa man tasaddaqa yuroi faqad asyrok. Siapa yang sholat dengan berpamer atau riya, maka sungguh dia telah syirik, menyekutukan Allah. Siapa puasa dengan riya, maka ia telah syirik. Dan siapa yang bersedekah dengan pamer, maka ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. 5. Tidak berbohong. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah berkata bohong, sebab sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada kekejian, dan sesungguhnya kekejian itu menunjukkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. 6. Berusaha menyembunyikan amal. Warajulun tasaddaqa bisodakotin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu.
7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Tidak berbuat zalim. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman sebab sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 8. Tidak mengikuti hawa nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inan nafsa la amaratum bisu illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf 5:3. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan, ikhwani rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk hamba Allah yang tidak bisa disesatkan oleh setan, yang dari jalan yang lurus. Semoga kita semuanya benar-benar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.